Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Tiger Hongkong. Di video kali ini kita akan membahas apa yang kamu rasakan waktu pertama kali kamu minum air Dr. Water. Baiklah teman-teman, sensasi apa yang kamu rasakan waktu kamu pertama kali minum air Dr. Water? Mungkin ada dari kamu yang merasakan, Kak, rasanya kok manis ya Kak. Kok rasanya kok saya minum air Dr. Water tuh rasanya kok asin, amis. Kemudian ada yang merasakan kelak atau sepet, wah rasanya asem. Kemudian rasanya itu kalau minum mau mual, mau muntah ya. Dan mungkin ada yang tidak merasakan, nah dia seperti minum air biasa saja, cuma rasanya lebih segar lagi. Nah ya, jadi sebelum saya menjawab, memberikan alasannya, logikanya mengapa ada sensasi rasa di waktu kamu pertama kali minum air Dr. Water. Nah, perlu saya menyatakan pada teman-teman bahwa air Dr. Water adalah air yang sudah bersifat alkalin ya. Nah, seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, bagi yang sudah nonton mungkin sudah sedikit memahami, tapi bagi teman-teman yang belum menonton, silakan tonton videonya di sini ya, judulnya apa bedanya air Dr. Water dengan air biasa. Nah, jadi air Dr. Water sudah bersifat alkalin. Nah, jadi sensasi rasa yang kamu rasakan itu adalah deteksi awal air alkalin terhadap tubuh kamu ya, tergantung respon dari tubuh masing-masing melalui organ kita yang paling peka, yaitu lidah dan hidung. Jadi tidak akan pernah kita itu merasakan dengan sensasi yang sama ya. Nah, jadi alasannya ya, nanti saya akan jelaskan ya alasan atau logikanya yang saya baca dari buku panduan kapsul alkalin. Nah ya, jadi bersumber dari tenaga medis, bukan saya yang mengarang ya. Nah, jadi saya menyampaikan kepada teman-teman berita ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Nah, untuk alasan kamu yang waktu pertama kali minum air Dr. Water itu sensasi rasanya itu asam ya, jadi diminum pertama kali itu asam, atau mungkin 1 atau 2 hari atau satu hari itu saja asam, kemudian hari keduanya netral ya. Jadi pertama kali minum kok rasanya asam, nah itu artinya ya, terdeteksi tubuh kamu ada masalah pada bagian jantung ya, bukan berarti kita mau tahu ada masalah nih, kemudian karena masalah kamu menjadi orang yang apa ya, kita bilang tuh gagap yang kebingungan, ada masalah dengan jantung saya, dengan bingung ya, nggak usah khawatir seperti itu ya. Kalau misalkan kamu merasakan gejala-gejala yang memang berdekati dengan masalah dengan keadaan jantung kamu ya, berarti kamu harus hati-hati mendatangi dokter ya, ahlinya, untuk menanyakan apa yang kamu rasakan ya. Itu artinya kita mencegah deteksi dari awal, dari dini, biar tidak menjadi penyakit yang kemudian menjadi penyakit yang lebih parah lagi. Oke, nah itu baru satu sensasi rasa. Nah, untuk sensasi rasa yang kedua, misalkan ada yang merasakan rasanya kok manis ya Kak, kok enak ya rasanya ya. Jangan merasa seneng dulu karena merasa airnya manis ya, karena sensasi rasa manis itu terdeteksi berarti kamu orang yang kurang minum. Terdeteksi kamu dehidrasi ya, jadi tubuh kamu kekurangan cairan ya. Jadi kekurangan cairan ini teman-teman, jadi memang bukan satu hal yang bahaya banget, artinya seperti penyakit-penyakit yang lainnya, tapi ini potensinya berbahaya terhadap organ tubuh kita yang lainnya. Kenapa demikian? Seperti apa yang pernah saya baca di artikel kesehatan, bahwa kekurangan cairan di dalam tubuh itu cikal bakal akan menjadi darah kita menjadi beku ya, atau kental ya, yang potensinya akan menjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, di mana posisi penyumbatannya kita sendiri nggak tahu, karena sel tubuh kita itu triliunan jumlahnya, dan saat kita merasa haus itu berarti dia sudah mengambil cairan dari darah kita, karena dia tidak bisa menunggu, dia akan mencari makan sendiri. Nah, dia mengambilnya dari darah kita sehingga darah kita menjadi kental. Nah, dengan darah kental potensinya adalah penyumbatan pembuluh
darah. Nah, itu juga potensi menjadi penyakit ya. Jadi jangan sampai tubuh kita dehidrasi ya. Dengan indikasi ini membuat kita lebih berhati-hati lagi, dan kalau sudah mempunyai botol berarti minum lebih banyak lagi. Oke. Nah, itu sensasi yang kedua. Nah, kita beralih ke sensasi yang ketiga. Sensasi ketiga ini mungkin ada yang merasakan rasanya itu apa ya? Kelat ya. Apa kelat tuh apa namanya? Sepet ya, rasanya sepet ya. Berarti terdeteksi kamu ada masalah pada bagian apa namanya ini, pencernaan ya. Ada terdeteksi ada masalah pada bagian pencernaan kamu ya. Ini banyak sekali, ringan-ringan ya, tapi menyebalkan dan sangat-sangat menyusahkan, karena untuk masalah pencernaan ini sangat rentan juga terhadap penyakit-penyakit lainnya ya, karena baik itu kerongkongan, alat-alat pencernaan itu sangat penting ya, karena dia tugasnya utama juga ya, karena membagi makanan, minuman apa yang kita konsumsi. Nah, baiklah, itu tadi sudah beberapa sensasi. Nah, sensasi yang berikutnya itulah ada yang merasakan rasanya asin dan amis ya, sehingga membuat dia rasanya tuh nggak betah minumnya ya, nggak betah minumnya, akhirnya botolnya ditaruh nggak diminum lagi. Nah, padahal itu artinya terdeteksi tubuh kamu ada masalah pada bagian ginjal. Nah, buat informasi teman-teman, saya sedikit tambahin saja, ini sharing ya, bahwa ginjal itu salah dua ya kalau terbilangnya, karena menurut beberapa orang ya pada umumnya itu merasa jantung ya adalah organ yang sangat penting ya, memang penting, tapi ginjal itu juga lebih penting. Kenapa? Karena sebelum sampai ke jantung, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu semua melalui ginjal. Ginjal adalah alat penyaring ya, pertama kali yang menerima dari kerongkongan kita, dia menerima dan menyaring, membaginya ke tubuh kita. Nah, jadi kalau misalkan ada gangguan dengan masalah ginjal ya, kita harus mendatangi dokternya kalau memang kamu merasakan gejala-gejala yang memang yang mendekati gejala penyakit ginjal ya. Itu penyakit ginjal kan ada dua, antara batu ginjal dan gagal ginjal ya. Silahkan datangi dokter yang berhubungan dengan gejala yang kamu rasakan. Nah, itu sudah beberapa sensasi yang kamu rasakan ya, sensasi yang dirasakan. Dan yang terakhir ya, belum terakhir ya, yang rasa pahit belum ya. Nah, jadi ada yang merasakan itu rasanya pahit. Jadi seperti kita bulan puasa misalnya ya, itu rasanya itu kan pahit banget di lidah kita. Nah, jadi setiap kita minum air Dr. Water itu seperti itu, sensasi rasanya tuh pahit. Jadi bikin dia nggak betah minumnya ya. Tapi teruskan ya, sekali lagi teruskan minumnya, jangan berhenti. Nah, itu artinya terdeteksi kamu ada masalah dengan masalah hati ya, bukan kamu karena sakit hati ya, karena kamu bukan yang karena terlalu sering sakit hati kemudian minum air Dr. Water, ini kan saya ada masalah dengan hati, enggak ya, enggak seperti itu. Jadi ada masalah pada bagian organ kita, yaitu di bagian hati ya. Tentu saja kamu harus datangi dokter yang dokter ahli dalam ya, bukan dokter cinta ya. Oke. Nah, yang terakhir ya, ada yang merasakan airnya itu hanya segar saja seperti minum air biasa. Jadi sensasinya nggak ada yang lain-lain Kak, cuma minum air seperti yang minum air biasa aja, cuma dia lebih segar aja, seperti minum air yang dari gunung, itu segar banget rasanya gitu. Saya nggak pernah minum air gunung, misalnya dia menyamakan seperti air gunung ya. Nah, tidak sedikit juga yang merasakan demikian ya. Nah, berarti kamu harus bersenang hati, karena dengan sensasi ini ya, yang tidak ada rasa ini, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada bagian tubuh kamu. Nah, itu beberapa sensasi ya yang dirasakan biasanya oleh orang yang pertama kali minum air Dr. Water. Nah, untuk saya sendiri waktu itu saya tidak merasakan apa-apa, tapi yang saya rasakan itu reaksinya, saya lebih ngantuk karena saya biasanya betah begadang. Nah, di antara jam 9, jam 11 saya sudah tepat, udah nggak kuat lagi, saya mau melek. Jadi istilahnya saya diistirahatkan ya, biar berarti saya kurang istirahat, sel-sel saya sudah capek ya. Mungkin ada yang merasakan seperti itu ya. Jadi
timbul lagi pertanyaan, berapa lama sih Kak sensasi ini ya dirasakan ya. Jadi setiap orang tidak akan pernah sama juga. Mungkin ada yang merasakan di botol pertama aja. Mungkin di botol itu kan ada 2 gelas ya. Dia menghabiskan 1 botol, botol yang kedua sudah nggak ada rasa lagi, jadi netral lagi gitu kan ya. Nah, tapi dia merasakan kemudian di 1 minggu kemudian dia merasakan. Nah, itu bukan sensasi pertama lagi namanya, itu sudah reaksi detox. Ya, jangan salah ya. Jadi kalau yang sensasi pertama itu yang pertama kali kita minum. Nah, tapi kalau sudah selang 1 minggu itu sudah proses detox, karena proses detox itu dalam masa 2 minggu ya. Nah, kemudian ada yang merasakan dari awal itu ya sampai 4 hari, sudah pernah ada testimoninya bahwa dia merasakan mual selama 4 hari berturut-turut. Itu kan kalau mual berarti kan ada masalah dengan gangguan saraf ya. Dia mual aja memuntah berarti ada gangguan sarafnya. Itu dia merasakan 4 hari berturut-turut. Jadi begitu minum langsung direspon oleh tubuhnya dan langsung mengalami proses detox. Nah, jadi alhamdulillah setelah 4 hari dia lewati, sampai sekarang dia tidak lagi merasakan gangguan saraf ya. Dia juga ada vertigonya. Alhamdulillah katanya setelah melewati masa itu sampai sekarang sudah tidak terasa lagi. Nah, itu jawabannya ya, rasa sensasinya, kemudian berapa lamanya ya, itu sudah saya coba bantu sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini membantu untuk menambah lagi informasi tentang air Dr. Water ini. Nah, dan mudah-mudahan kamu lebih bijak lagi memperlakukan gaya hidup ya, memperlakukan diri kita ya agar lebih sehat ya, dari pola hidupnya, pola makannya, pola tidurnya. Karena tidak harus kita ke dokter kalau memang kita tidak merasakan gejala-gejala yang berlebih. Yang namanya gejala penyakit itu biasanya cepat datangnya lebih sering dan terasa lebih lama. Itu jangan didiamkan saja, berarti kita harus mendatangi dokter ahlinya untuk berkonsultasi ya. Nah, mudah-mudahan ini membantu buat kamu. Nah, buat teman-teman pemula ya, yang member-member awal, ini bisa membantu buat kamu menjelaskan ke pelanggan biasanya baru mendapatkan pelanggan baru, kemudian mendapatkan masalah seperti ini, kebingungan. Nah, ini jawabannya ya. Oke, mudah-mudahan kamu makin bijak, makin sehat, makin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.